94,9 FM Pro 1 RRI Banten. Adik-adik pendengar, seperti yang sampaikan tadi ya, hari ini saya nggak sendirian karena saya ditemani oleh adik-adik yang Masya Allah ganteng-ganteng, pinter-pinter, luar biasa. Mau kita sapa dulu. Di sini ada Abian Rafindra Azni. Halo Abian, mana nih Abian suaranya? Ngomongnya boleh di mic sayang, boleh? Mana suaranya? Halo, halo gitu. Sepertinya terkesima lihat aku ya. Halo Abian. Halo, apa kabar? Baik. Baik. Ini dari rumah apa habis jalan-jalan hari ini? Dari rumah. Dari rumah. Oke. Nah, ini di samping Abian juga ada Rafadan Tirta Kusuma. Halo Rafadan, assalamualaikum. Halo. Hai. Hai. Kabar sehat gak nih Rafa? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Dari rumah juga apa dari mana tadi hari ini? Dari pergi Dari pergi kemana tuh? Kalau Kak Citra boleh tahu. ke lote. Aduh, habis belanja. Nah, ini selain ada Rafardan Tirta Kusuma dan juga ada Abian Rafindra Azni, di sini juga ada Bunda gurunya nih. Di sini ada Ibu Solihati. Selamat sore, Bunda. Silakan. Boleh pakai mic-nya ya. Oke, kabar sehat, Bun? Alhamdulillah kabar sehat juga ya. Terus juga di sini ada Bunda Iya Sobria, ini dari guru TK Islam Madaniyah. Selamat sore. Sore. Kabar sehat ya, Bun? Baik. Baik, alhamdulillah. Untuk Bu Solihat ini kepala sekolahnya langsung ya, Bun ya? Ya, betul. Alhamdulillah ikut hadir nih di tengah-tengah kami untuk sore hari ini di program Libur Sekolah. Nah, tema kita hari ini adalah menanamkan nilai agama dan juga hafalan doa dari anak usia dini. Jadi kalau berbicara untuk anak-anak ini berarti lebih diasah di agamanya gitu ya, Bun ya? Iya, betul. Dan juga hafalannya. Iya. Oke. Mungkin Bu Ihat boleh menjelaskan dulu TK Islam Madaniyah ini TK yang fokus di mana sih, Bun, dan kapan tepatnya untuk berdirinya nih? Oh, gitu. TK Madaniyah kita ini dulu Bun ya, cerita tentang sedikit nih. Kita berdiri tahun 2005. 2005. Ya, Oke. 2005 di bulan Juli, alhamdulillah kita mendirikan TK Madaniyah untuk di daerah GPA gitu. Yang sebelumnya sebetulnya yayasannya itu kita dari Jakarta, Bun. Oke. Itu di Jakarta itu kita ada tiga, tapi namanya TK Mini Bakti sesuai dengan nama yayasannya gitu. Oke. Jadi yayasan TK Madaniyah itu yayasannya Yayasan Mini Bakti. Mini gitu, Bakti. ya. Kalau di yang Oke. lain namanya TK Mini Bakti gitu. Kalau yang di tempat tiga itu gitu. Jadi kalau di Serang Madaniyah. Iya, kalau di Oke. Serang. Kenapa kalau nggak saya sama ingin- namanya? Iya, Madaniyah itu yang ingin menjadikan ya sebagai doa juga ya bagi kita bahwa ingin menjadikan suasana di TK itu seperti kota Madinah gitu ya, bagaimana Oke. anak-anak bisa belajar banyak tentang ilmu agamanya gitu, seperti itu. Baik, berarti dari tahun 2005 ya, Iya, betul. tepatnya di Geria Permata Asri Serang. Iya. Oke, ini sampai dengan 2023, berarti udah gak muda lagi gitu kan untuk usianya juga di TK Madaniyah, dan pasti sudah mencetak generasi-generasi baru nih dari lulusan-lulusan di TK Islam Madaniyah. Nah, sejauh ini anak-anak lulusan dari TK Islam Madaniyah ini fokusnya di mana sih, Bun? Apa saja yang akan mereka kuasai pada saat bersekolah di TK Islam Madaniyah? Iya, jadi emang dari pertama kita berkomitmen gitu ya untuk di TK Madaniyah yang ada di Serang itu untuk pendidikan agamanya gitu ya, karena emang pendidikan agama itu kan istilahnya kalau untuk usia sejak kita lahir itu emang ditanamkan yang paling pertama itu kan dinnya kan ya. Kalau misalkan anak lahir itu jangan kita ajarkan anak-anak itu dengan misalkan nama ibu bapak gitu ya, tapi yang paling terpenting justru adalah bagaimana anak-anak bisa mengucapkan Tuhan ya Allah, la ilaha illallah, seperti itu. Jadi berdasarkan seperti itu saya ingin nanti anak-anak ke depannya itu punya pengetahuan yang banyak tentang agamanya gitu ya, dari hafalan doa gitu. Kemudian juga dari sebelum itu kita sudah kepada anak-anak itu 2 tahun yang lalu ya kita menerapkan untuk pembelajaran Arabik dan tahfidnya gitu. Jadi anak-anak di Madaniyah insya Allah untuk bahasa Arabnya udah belajar di hiwarnya udah lumayan bagus. Kemudian dari pengetahuan tentang bahasa Arab dari semua tema-tema itu, setiap tema kita ajarkan semua anak-anak gitu. Selain juga percakapan untuk
sehari-hari anak-anak Oke. udah lumayan bisa gitu. Jadi percakapan sehari-harinya diselingin sama bahasa Arab Iya, juga ya. betul. Oke, Iya. jadi kayak biasa ngobrol aja gitu ya, Iya, Bun ya, betul. sama anak-anak seperti itu. Nah, berarti ini kan tidak terlepas dari peran guru juga yang mengajari gitu ya, Bun, di TK Islam. Saat ini kelasnya ada berapa dan juga jumlah guru di TK Islam Madani ada berapa nih, Bun? Kelasnya sekarang itu ada 6 ya, ada 6, gurunya ada 7, 8 sama kepala menurut saya. Oh, oke. Iya, Jadi Bu Iha ikut mengajar juga ya, Bun ya? Kalau ada guru yang izin. Kalau nggak ada guru baru saya turun. Oh, oke, Iya. baik. Kalau kelasnya tadi ada berapa? Kalau kelasnya ada berapa tadi? Ada 6. Ada 6 kelas, 8 guru. Iya. Oke, berarti ada salah satu kelas yang double gitu ya gurunya Iya, ya. betul. Ada perbedaan atau gimana nih, Bun, kalau untuk kelas-kelas yang gurunya double gitu? Oh gitu. Kalau untuk gurunya double sih nggak ada, cuma emang di Madania itu kita untuk tahun ini ya ada khusus kelas tahfidnya. Oke, gitu ya. Untuk oke. tahun ini ada kelas tahfidnya. Berarti baru Yang tahun ini. sebelumnya kita ada sebetulnya kayak kelas akselerasi gitu Oh, ya. oke. Adanya di kelas Mina. Gitu di kelas Mina itu ada perbedaan khusus. Kita ada pembelajaran untuk kisah-kisah menunjukkan dalam Al-Quran. Jadi anak-anak dikenalkan sekitar kurang lebih 22 kisah di dalam Al-Quran yang diajarkan kepada anak-anak gitu. Jadi sejak kecil anak udah mengetahui tentang bagaimana kisah-kisah di dalam Al-Quran seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau Bu Iya adalah salah satu bunda guru ya di TK Islam Madani ya. Tepatnya kelas apa nih, Bun, untuk Bunda Iya? Saya di kelas B Mina. Kelas B Mina. Ini kebetulan kebetulan anak-anak saya. anak-anak yang luar biasa. Coba nih, Kak Citra mau sapa lagi, ada Bian dan juga Rafa. Bian sama Rafa sekarang di kelas apa sih? Kelas apa, sayang? Bemina. B Mina. Bu gurunya siapa? Bu Iya. Bu Iya. Mana Bu Iyanya? Itu. Itu. Bu Iya galak gak kalau di kelas? Enggak. Baik ya? Iya. Terus kalau Bian sama Rafa ini paling suka belajar apa sih kalau di kelas? Belajar apa, sayang? Paling Suka suka belajar apa? Suka semua? Belajar apa? Ngedongeng, lihat video, bu guru bercerita, belajar Suka baca. Sukanya apa? Sukanya apa? Paling suka apa Paling tuh? suka apa? Ayo. Ayo. Jujur. Oke, ini nanti kita coba ini juga ya, Bun ya. Anak-anak ini udah bisa hafalan doa apa saja gitu ya. Terus juga kalau dari percakapan bahasa Arab, mereka itu lebih berbicara sehari-hari atau bagaimana? Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bun ya. Oke, dan Bian dan juga Rafa nanti Kak Citra boleh ya dengerin atau pengen tahu doa-doa hafalannya, doa orang tua, doa makan, hafal nggak? Hafal, Masya Allah. Nanti ya kita coba nih. Dan pendengar RRI jangan kemana-mana. Saat ini kita juga live di YouTube RRI Banten. Silakan Anda bisa mengecek di RRI Banten. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita di @RRI Banten. Jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi bersama TK Islam Madaniyah. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital.
sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional Ujung Kulon merupakan salah satu taman nasional dan lokasi konservasi alam yang penting di Indonesia dan dunia. Selain keindahan hutan tropis dataran rendah, badak berjula satu merupakan primadona daya tarik dari lokasi ini. Taman nasional ini terletak di semenanjung paling barat Pulau Jawa, ditambah dengan beberapa pulau kecil seperti halnya Pulau Pecang, Pulau Handelem, dan Pulau Panaitan. Ciri khas Taman Nasional ini adalah perannya sebagai habitat alami berbagai jenis hewan yang dilindungi, seperti badak Jawa, rusa, kijang, banteng, berbagai jenis primata, babi hutan, kucing hutan, kukang, dan aneka jenis burung. UNESCO juga telah menyatakan bahwa area Ujung Kulon merupakan situs cagar alam warisan dunia. Aku terpana pesona Indonesia. Sembilan 94,9 FM Pro 1 RRI Banten. Terima kasih pendengar RRI, Anda masih bergabung bersama kami dalam libur sekolah dunia anak RRI Banten ya. Kalau beberapa waktu lalu kita mengundang anak prestasi dalam bidang musik, sekarang ini usianya masih sangat-sangat dini ya, karena mereka masih duduk di bangku TK gitu ya, TK kelas B nih tepatnya nih pendengar RRI. Ada Abian dan juga Rafardan. Nah kalau misalnya tadi udah ngobrol sedikit nih sama Bian dan juga Rafa yang sekarang udah di kelas B apa tuh, lupa namanya? Bemina, betul banget. Bu Iya, ini kalau anak-anak sendiri biasanya sehari-hari gimana nih Bun? Di kelas gitu ya? Di kelas sehari-hari alhamdulillah anak-anak happy, semangat, antusias. Karena memang kita kan pendidikan anak TK yang disimulasi dengan pembelajaran yang menyenangkan, ya melalui metode bermain, bernyanyi. Jadi pasti anak-anak TK tuh semuanya seru gitu, insya Allah gitu Bun. Oke, nah sekarang udah masuk ke pembelajaran apa sih Bun tepatnya kalau di sekolah? Kalau di sekolah udah masuk ke tema, karena TK kan ya, jadi kita ada tema-tema dari mulai diri sendiri, lingkungan, keluarga, sekolah, terus kebutuhan. Sekarang kita udah masuk ke tema binatang untuk minggu ini. Oh oke. Jadi ada tema Ya, setiap minggu? Setiap tema itu tergantung waktunya, ada 4 minggu, ada 3 minggu. Oh oke, baik. Nah ini boleh nggak sih Kak Citra mau dengerin Abian sama juga Rafardan nih untuk hafalan doanya dulu nih Bun. Oke, baik ya. Alhamdulillah kita di TK semua kelas ya kakak. Jadi kita setiap hari sebelum kegiatan inti itu kita murojaah. Murojaah secara klasikal. Untuk apa murojaah ini? Biar memang hafalan yang sebelumnya juga tidak lupa, terus jadi diulang-ulang, dan mudah-mudahan di rumah juga terus diulang sama orang tuanya. Oke, kita boleh tes ya. Untuk apa dulu nih, surat dulu apa doa dulu sayang? Kakak Abian, Rafa mau doa dulu apa surat pendek dulu? Oke, baik, karena kita memang TK Islam Madani itu berfokus ke Arabic, jadi dari mulai bertanya juga saya pelan-pelan pakai bahasa Arab. Boleh Bun. Ya. Hayya bina murojaah surah Al-Kautsar. Yuk sayang, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar.
Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, selain itu ada doa apa lagi nih Bun? Doanya banyak. Targetan kelasnya kita kalau untuk surat pendek itu dari Al-Ikhlas sampai At-Takasur. Banyak sekali. Doanya juga banyak ya. Tapi doa itu kita sesuai dengan kehidupan sehari-hari aja. Diaplikasikan di rumah. Jadi nanti insya Allah anak-anak juga tetap masih ingat walaupun udah keluar dari madani. Oke, jadi masih melekat gitu ya sampai Ya, seterusnya insya Allah. Abian kalau doa orang tua tahu nggak? Abian tahu kan? Oke, coba Kak Citra mau dengar doa orang tua untuk ayah dan juga ibu. Doanya gimana ya sayang? Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke, kalau dari artinya mereka udah tahu belum sih Bun? Arti-arti dari doa yang dipelajarin? Insya Allah sih kalau dibaca bareng-bareng anak-anak juga bisa. Artinya yuk sayang yuk. Artinya ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku sejak kecil. Amin ya rabbal alamin. Seneng gak sih sekolah di TK Islam Madaniyah Abian sama Rafa? Seneng. Teman-temannya siapa aja kalau di kelas nih? Selain kalau Abian ada Rafa ada Abian, siapa lagi teman-teman di kelas yang mau disapa nih? Kalau Abian bestinya siapa? Sahabatnya. Teman dekatnya Abian siapa? Oh, Rafa. Yang perempuannya siapa? Siapa lagi? Starla ya? Starla. Terus ada siapa lagi Bian? Siapa lagi Bian? Coba disapa. Hai, sama tuh lihat kamera tuh. Nanti lagi nonton siapa tahu temennya. Iya. Ayo disapa. Hai. Halo BG. Hai. Assalamualaikum. Hai teman-teman gitu ya. Siapa yang berani nih? Rafa dulu apa Abian dulu? Rafa, boleh sapa nih. Siapa nih temennya? Ayo Rafa, ayo bismillah. Assalamualaikum. Hai teman-teman. Assalamualaikum, hai teman-teman. Jahrul gitu. Apa? Jahrul Nafisa. Jahrul Nafisa. Jangan lupa lihat aku di YouTube ya. Lihat aku di YouTube. Banten. Oke, Abian silakan disapa babynya, bestinya. Siapa temannya? Ayo. Malu mungkin ya. Oke. Abian sama Rafa, kalau Kak Citra boleh tahu cita-citanya nanti udah besar mau jadi apa? Abian dulu deh. Polisi. Mau jadi polisi, kenapa mau jadi polisi? Mau jadi polisi aja. Mau nangkepin penjahat? Kakinya ya. Oh, mau nangkepin penjahat. Kalau Rafa udah gede nanti mau jadi apa Rafa? Mau jadi apa? Pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Kenapa kok pengen jadi pemadam kebakaran sih? Kenapa, A? Curhat dong. Mau membantu ya kalau ya ada yang kebakaran nanti apinya dipadamin gitu sama Rafa ya? Iya. Iya, Masya Allah tugasnya mulia semua. Semoga tercapai ya cita-citanya. Oke, nah ini Rafa dan juga Abian selain hafalan gitu ya Bun di sekolah, mereka ada prestasi apa lagi Bun kalau di kelas nih Bun? Lebih cepat tanggap ke bidang apa gitu Bun? Anak-anak sih alhamdulillah ya kalau ketika kita berdiskusi ya bertanya tentang materi kegiatan kemarin hari ini gitu, alhamdulillah sih cepat gitu ya untuk komunikasinya gitu. Untuk daya ingatnya juga alhamdulillah gitu anak-anak, karena kelas Bemina itu kan memang Bu Guru anak-anak yang memang sudah dikelompokkan ya gitu. Jadi kita tidak mau melewati gitu perkembangan yang sudah berkembang pesat, jadi kita tambahkan dengan pendidikan yang tadi itu Bu, kisah-kisah sirah Nabi yang 22 kisah menakjubkan itu. Nanti Kak Citra boleh lihat deh ya nanti kemampuan anak-anak di bidang sirah nabinya. Boleh nanti ya Kak Citra mau tahu juga nih. Oke. Nah ini Bu Iya dan juga Bu Iya, kalau misalnya melihat dari kelas tadi kan ada kelas akselerasi, berarti ya ada kelas yang reguler seperti itu. Nah kalau misalnya dari penekanan dari setiap kelas, apakah ada khususnya gitu loh Bun kelas ini khususnya di misalnya di apanya? Kelas ini apa gitu kalau di TK Islam Madaniyah seperti apa?
Jadi kan kita ada 3 ya sekarang itu gitu. Yang satu kelas reguler, yang reguler itu ya sebetulnya kalau untuk kayak bacaan doa dan sebagainya itu hampir seluruhnya sama gitu. Itu sama dengan di kelas Mina juga gitu. Kemudian di kelas tahfidz juga sama gitu. Cuma emang penekanannya kalau untuk di kelas reguler itu karena kita kan kalau mau masuk ke kelas Mina itu anak-anak itu kan harus ini dulu ada observasi terlebih dahulu gitu. Jadi ketika anak-anak sudah mulai lumayan bacanya udah mulai bagus gitu kan, kelihatannya udah ada potensi untuk bisa bacanya ini. Nah karena ingin di kelas Mina itu kita fokuskan lagi anak-anak itu bukan hanya anak bisa membaca dan menulis gitu. Diutamakan itu bagaimana nanti kita meningkatkan literasi anak-anaknya gitu. Jadi untuk di literasi anak-anaknya kita bangun bagaimana anak-anak mencintai buku gitu ya. Kemudian juga kita dengan adanya kisah menuju ke dalam Al-Quran itu sarana untuk kepada anak-anak itu mereka untuk suka dengan buku, cinta dengan buku. Kemudian yang paling penting lagi mengerti bahasa buku gitu. Itu yang paling utamanya sih itu. Jadi anak-anak dari kecil kita ingin menanamkan bagaimana anak bisa mengerti bahasa buku dari semenjak dini gitu, dari sejak dini. Oke, baik. Terus kalau misal dari kemampuan anak ini kan kadang berbeda-beda gitu ya Bu Iya ya. Jadi bagaimana sih melatih untuk anak-anak yang mungkin ada yang lebih lama gitu penangkapannya dan juga kekurangan dan juga kelebihan, pasti setiap anak punya perbedaan seperti itu. Gimana untuk melatih untuk anak-anak seperti itu? Iya, untuk melatihnya anak-anak memang di kelas itu berbeda-beda ya. Tapi alhamdulillah kita memberikan pendekatan gitu ya. Jadi harus semangat belajarnya. Jadi lihat teman-temannya pada semangat, alhamdulillah. Kalau saya lihat sih anak-anak Bemina itu memang semuanya hampir semua rata itu semangat gitu ya. Kalaupun ada yang mungkin ada aja yang lagi bad mood ya itu mungkin tergantung gimana saya gitu berikan pendekatan gitu ya berupa reward gitu. Akhirnya semangat. Dan alhamdulillah gitu karena memang kita guru TK yang harus benar-benar siap cepat gitu ya. Jadi alhamdulillah sih anak-anak semuanya di kelas tuh happy gitu. Antusias semua. Abian sama Rafa kalau sehari nggak sekolah gimana? Pengennya sekolah aja atau pengennya libur? Sekolah. Kenapa sih kok pengen banget sekolah? Di sekolah ada apa? Di sekolah emang ada apa aja? Kok pengennya sekolah terus sih? Ada temannya. Ada temennya. Terus kalau Abian pengen sekolah kenapa? Ada temannya. Ada temennya juga. Ada Rafa ya. Biasa main apa kalau di sekolah? Mainnya main apa nih? Biasanya main itu kejar-kejaran. Kejar-kejaran. Oke, coba kita mau dengerin dulu nih Bun dari simulasi mungkin ya untuk anak-anak kalau masuk itu biasanya pertama masuk sekolah kan kayak ada baris gitu. Apa aja nih Bun biasanya sebelum masuk ke kelas mereka ngapain aja nih? Jadi setiap hari kita pembiasaannya baris di halaman ya. Kita ice breaking dulu, kita ikrar, terus doa-doa juga biasa dimantapkan lagi, dibaca lagi di per baris. Terus untuk kosakatanya jadi selain kita memberi pembelajaran tentang hiwar ya, percakapan bahasa Arab, juga kosakatanya bahasa Arab juga diajarkan di berbaris. Lanjut kita masuk ke kelas juga kita tidak langsung masuk ke inti ya Bu ya. Kita langsung kita berikan anak direpres dulu gitu, ice breaking dulu juga siapa nyanyi-nyanyi gitu ya. Apa tuh Bun ice breakingnya coba? Ice breakingnya banyak ya. Dari Bu Guru tuh inget enggak? Kita juga Bemina punya yel-yel Kakak. Oh ada yel-yelnya luar biasa. Gimana boleh tuh? Ya Bu Guru mau tanya nih sama Abian sama Rafa, yel-yel masih ingat? Siapa kita? Bemina. Siapa kita? Bemina. Ganteng, cantik, ramah, hebat. Itu yel-yel kelas Bemina ya. Jadi kita sebelum kegiatan inti kita biasa ice breaking lagi di kelas, nyanyinya pendek aja gitu. Terus mau denger lagu? Boleh Bun. Boleh. Oke. Gimana lagunya yuk? Oke, aduh, bismillahirrahmanirrahim. Gimana, masih ingat nggak? Tangan kanan ke atas, tangan kanan. Gimana? 1, 2, 3, ayo anak soleh. Siap. Tangannya ke kiri, digerak-gerakan. Tangannya ke kanan, digerak-gerakan. Tangannya ke depan,
digerak-gerakan, tangannya disilang, jempol digoyang ting ting. Tangannya disilang, jempol digoyang ting ting. Terus biasa kan tuh anak kan suka ribut ya, biasalah. Namanya juga anak usia dini tidak lepas dari yang namanya ribut. Belum bisa duduk diem gitu ya. Ya itu guru TK itu biasa simulasinya dengan nyanyian. Gitu. Kalau doanya nih anak-anak suka ribut, kalau berdoa tuh suka gimana Bu ya? Tangan ke atas tepuk-tepuk, tangan ke kiri gerak-gerak, tangan ke depan lurus-lurus, duduknya yang sopan. Langsung tuh ya, mereka langsung diem gitu ya. Oke, bisa baik. juga tepuk ikan ya, gimana sih? Gimana kalau tepuk ikan coba? Tepuk ikan. Ayo. Berenang, cari makan, sudah kenyang, dia. Oke. Ini kalau sehari-hari tadi kan ada kayak percakapan bahasa Arab. Mungkin tadi selain menyapa, apalagi nih Bu untuk bahasa Arab percakapan sehari-hari? Percakapan bahasa Arab sehari-hari. Mungkin boleh boleh ya, coba. Nah, karena nggak apa-apa ya, ini waktunya sore juga ya, karena kita kan pagi ya Bu. Oh iya benar, biasanya pagi. Biasa Bu Guru sapa dulu dengan salam assalamualaikum. Jawabnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Sobahal hoyi. Sabahan nur. Kaifahalukum? Alhamdulillah. Anna bihoin syukron. Oke, terus Bu Gurunya lanjut nanya lagi, sudah sarapan belum? Hal akaltum? Naam akaltu. Oke. Mada takulu? Takulu. Pakulu. Dazaz. Dazaz itu apa sih? Daging. Oh, makan daging. Lanjut, kalau anak-anak makannya telur, Bu Guru tanya lagi. Mada takulu? Akulu bait. Oke, ya baik itu. Kalau makannya sama ikan, mada takulu? Akulu sama. Iya. Oke, jadi Itu memang udah tahu. hiwarnya. Jadi udah tahu gitu ya Bun ya untuk lauk-lauknya Nanti gitu ada ya. penambahannya, iya. Jadi memang kita memberikan pembelajaran bahasa Arabnya juga memang yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Oke, kalau di kelas penerapan bahasa Arab juga masih tetap diterapkan atau gimana? Masih ya. tetap berjalan sampai 1 tahun. Ada targetannya juga. Apa target yang dicapai nanti setelah anak-anak lulus, Bun? Targetannya memang nanti ada observasinya ya, setiap 6 bulan sekali. Yaitu nanti kita berikan dari mulai tema binatang itu apa aja yang diambil nanti yang mau diobservasi, berapa kata. Nah, nanti saya contohkan misalnya begini ya, Bu ya mau tanya nih kosakatanya ya Bu ya. Malang Arabia putih. Al-Arabia putih abiadu. Oke, lanjut ya. Malang Arabia hitam. Al-Arabia hitam aswadu. Untuk tema diri sendiri juga kita tanya lagi sesuai tema ya Kak ya. Malang Arabia mata. Al-Arabia mata ainun. Oke, kalau bilangannya nih, Malang Arabia 3. Al-Arabia 3 salah satun. Nah, kita Bu ya mau tanya benda yang dalam kelas. Malang Arabia pintu. Al-Arabia pintu babun. Jadi itu capaiannya. Oke, baik. Jadi sekarang anak-anak sudah menuju ke sana. Udah, Oke, Masya Allah. Abian sama Rafa ya, boleh nggak Kak Citra dengar bahasa Arab angka dari 1 sampai 10? Nyanyiannya gitu? Boleh. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mari kita ulang dalam bahasa Arab. Wahidun 1, isnani 2, salah satun 3, arbaatun 4, khamsatun 5, sitatun 6, sab'atun 7, samaniyatun 8, tis'atun 9, asyaratun 10, dan sifrut itu angka 0. Sifrun sayangnya. Hampir semua tema itu ada lagunya bahasa Arabnya. Oh, jadi hampir semua tema ada lagunya ya Bu ya? Nanti semua Bu Guru diacak ketika berbaris. Oke, gitu. dan Apa-apanya supaya mereka tidak hafal lagu saja, tapi justru lagu itu kan sarana anak untuk menghafal gitu. Tapi yang paling terpenting itu kan anak-anak betul-betul paham gitu. Putih itu abian seperti itu, ahmar itu merah gitu. Jadi biasanya anak kan
hafalnya hanya di lagu gitu. Jadi kita lagu itu hanya sebagai sarana aja gitu untuk bisa menghafal. Karena biasanya kalau dari lagu tuh anak lebih cepet gitu ya. Oke. Ya. Nah ini kan kalau tadi temanya apa saat ini? Lagi tema binatang. Binatang belum minggu ya? ini. Minggu ini baru kebutuhan. masuk binatang. Kalau sebelumnya tadi kebutuhan. Oke, mereka udah apa nih untuk tema kebutuhan yang lalu yang sudah didapatkan apa saja nih? Kita udah ngebahas tema tentang pakaian, gitu. Terus subtemanya minuman. Gitu. Jadi kita sebagai seorang guru juga bukan hanya di TK itu bukan hanya memberikan pengetahuan agama, juga kita dari bidang umumnya juga kita berikan lagi gitu. Kayak kita kenapa sih harus memakai baju? Untuk apa sih baju? Gitu. Untuk apa sayang baju itu? Baju untuk apa tuh? Untuk apa agar kita apa? Baju itu sayang untuk apa? Dipakai untuk apa sayang? Tutup aurat. Masya Allah, kalau aurat itu dari mana sampai mana nih? Udah sampai situ belum? Kayaknya belum sih. Belum ya? tapi mereka juga insya Allah yang memang kita juga ajarkan seperti hal-hal yang memang aurat itu hal yang tertutup ya, baju dalam tidak boleh disentuh gitu. Kita alhamdulillah juga kita arahkan, kita berikan materinya gitu. Oke, tadi ada 22 nabi itu apa nih Bun? Kisah-kisah mengacu dalam Al-Qur'an ya, dari mulai pasukan gajah ya, asal usul air Zam-Zam, terus yang udah diterangkan ya Bu ya, Ashabul Kahfi, terus Qarun si kikir, Salabah tidak mau bayar zakat, terus apalagi tadi kayaknya baru sampai itu doang deh. Asal usul air Zam-Zam, pasukan gajah. Oke, udah. Jadi mereka tahu gitu untuk ceritanya, sejarah dari asal usul azam itu seperti apa gitu. Mungkin boleh salah satu. Oke, anak Bu Guru kemarin Bu Guru cerita tentang apa Qarun si kikir, Ashabul Kahfi. Oke, Bu ya mau tanya boleh nggak? Masih semangat nggak nih? Semangat dong. Oke. Abian maju. Oke, Abian maju. Di mic ya ngomongnya. Ashabul Kahfi itu tertidur di dalam apa sih, Nak? Gua selama berapa tahun? 309 tahun. Gimana, Kak? Masya Allah. Hafal ya. Terus pasukan gajah. Siapa sih nama raja yang ingin menghancurkan Ka'bah? Abraha. Oke. Nah, Bu Guru mau tanya lagi, Ka'bah itu berada di kota mana, sayang? Makkah. Asal usul air Zam-Zam. Asal usul air Zam-Zam itu berasal dari mana? Padang pasir. Iya, di padang pasir. Siapa tuh yang menangis? Ismail. Jadi asal usul air Zam-Zam berasal dari hentakannya Ismail. ketika menangis ya, Naya. Iya. Oke, lanjut. Siapa sih yang berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah? Siti Hajar. Untuk apa itu, Nak? Karena mencari air. Oh, untuk siapa airnya, sayang? Buat siapa, sayang? Buat Ismail. Berapa kali Siti Hajar berlari-lari kecil? 8 kali dalam ibadah haji berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah disebut apa, sayang? Sa'i. Oke. Terus anak-anak masih inget nggak siapa ayahnya Nabi Ismail? Ayahnya masih inget nggak? Nabi siapa tuh ayahnya? Depannya huruf I. Ibrahim. Kalau ibunya? Siti Hajar. Terus nih satu lagi Bu yang mau tanya ya. Siapa ya manusia yang diajarin membuat emas ya, tapi nggak mau bayar zakat? Siapa tuh? Qarun. Qarun hidup pada zaman Nabi siapa, sayang? Musa. Oke. Qarun nggak mau bayar zakat, dikasih azab apa semua Allah? Gempa bumi. Terus Qarun gimana, masih hidup nggak itu? Matinya di mana, sayang? Di rumah. Terus hartanya itu kemana itu? Ditutup sama tanah. Oke. Itu sebanyak itu mereka bisa hafal dalam waktu berapa lama itu, Bun? Jadi ketika pembelajaran ini mau kita berikan materinya, saya cerita dulu di depan anak-anak. Dari Agustus, Bun, ini selama dari Agustus saja. Dari Agustus ya, cuman 2 bulanan berarti ya. Jadi masih banyak lagi sebetulnya ilmu-ilmunya anak itu masih banyak gitu masih. Tapi ini untuk di kelas-kelas lain juga atau untuk akselerasi tadi? Kalau untuk di justru kita di keunggulannya untuk di kelas akselerasi itu ya kita tambahkan untuk ini cerita gitu. Karena kalau biasanya di kelas reguler itu anak-anak kita tanamkan yang paling terpenting itu yang dikuatkan itu adalah calistungnya, Bun. Gitu. Nah, kalau yang di kelas Mina kan kita kan habis hasil ada observasi ya. Di kelas Mina itu anak sudah calistungnya udah lumayan. Jadi kita ingin menanamkan meningkatkan taraf anak itu bukan hanya sebatas untuk bisa baca tulis gitu ya. Yang terpenting itu justru yang tadi yang saya bilang ya sebelumnya bahwa
anak-anak ingin ditingkatkan lagi untuk mengerti bahasa buku gitu, literasinya yang ditingkatkan seperti itu. Oke, baik. Terus kemudian juga ini Bun, jadi untuk anak-anak ini kita kan memberikan banyak ilmu ke anak-anak ya, dari rukun Islam, rukun iman, semuanya anak udah tahu, bukan hanya sebatas dari tadi yang kisah Majmu' Al-Quran itu aja ya. Nah nanti keunggulan dari kita yang salah satunya itu yang jadi boleh dibilang mungkin penguatan dari TK Madaniyah, salah satunya itu ada 2 acara Bun. Yang pertama itu kita ada cerdas ceria. Oke. Nah dari cerdas ceria itu ingin mengikat kepada anak-anak ilmu yang sudah diterapkan kepada anak-anak. Itu kita memberikan selebaran untuk kisi-kisi ke orang tua ya. Gitu, kemudian dibagikan, Bunda nanti kita mau cerdas ceria gitu. Jadi sebetulnya seperti itu ingin kita kerjasama antara guru dengan orang tua gitu ya, agar mereka juga mengajarkan anaknya di rumah gitu, lebih memantapkan lagi anaknya di rumah. Jadi gitu. Bukan di sekolah aja, di rumah juga harus ikut diasah gitu ya Bun ya. Betul, makanya kita adakan acara cerdas ceria gitu kan. Sudah berlangsung atau gimana? Sudah lama sekali ya. Tapi untuk tahun ini belum. Untuk tahun ini belum. Ini kan setiap cerdas ceria itu setelah ilmunya udah banyak, jadi dari semester 2 Bu. Bian sama Rafa waktu itu udah ikutan Bun untuk cerdas ceria? Udah. Bian sama Rafa waktu itu ikut cerdas ceria nggak? Iya. Terus juara apa gimana nih? Juara berapa Rafa? Juara ya? 1. Ih, Masya Allah. Rafa juara berapa? 2. Juara 2. Oh, ini 1-2-nya. Oke, berarti mereka itu lebih pada saat cerdas ceria dites untuk semua pembelajarannya. Iya, semua pembelajaran semua pelajaran selama 1 tahun itu ya Bun ya. Jadi kalau misalkan kita kasih kisi-kisinya kepada orang tua, misalkan rukun Islam, jadi kan cuma itu aja kan, rukun Islam, rukun iman. Nanti orang tua yang menggodok di rumah, rukun iman apa aja harus betul-betul, rukun yang ke-1 berapa, rukun iman ke-5, anak harus sudah hafal seperti itu. Jadi memang peran orang tua tidak terlepas nih yang ikut mengajarkan juga. Bian sama Rafa orang tuanya namanya siapa? Coba Kak Citra pengen tahu. Ayahnya Bian dulu, ayahnya Bian namanya siapa? Zulham. Oke. Kalau ibundanya? Yuni. Oke, Bunda Yuni. Oke, Guru temu tes nih. Boleh nggak pakai bahasa Arab ya? Nah. Masih inget nggak? Oke ya, coba. Masmu abuk? Ismi Abi Sayyid Zulham. Oke. Rafa satu. Rafa masuk satu ya. Rafa dulu ya. Oke Rafa. Masmu abuk? Ismu Abu Abi Said Ahmad Syafari. Oke. Ibunya. Kalau Bunda. Oke. Masmu umuk? Ismu Umi Saidah Henit Wahyuni. Kalau Abiani, Masmu umuk? Ismu Umi Saidah Yuni. Oke, ini dalam bahasa Arab ya. Luar biasa, udah bisa ini ya. Dari percakapan untuk menjelaskan nama orang tua pakai bahasa Arab juga. Karena memang setiap hari Bu pengulangannya di kelas. Oke, baik. Nah, pendengar RRI Banten jangan kemana-mana. Ada sisa 5 menit lagi untuk kebersamaan kita. Kita ngobrol lagi bersama Abian dan juga Rafa serta Bunda gurunya nih, dan Bu Ihat selaku dari kepala sekolah. Sesaat lagi pendengar jangan kemana-mana. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.
kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan 94,9 FM Pro 1 RRI Banten. Terima kasih pendengar Anda masih bergabung bersama kami dalam libur sekolah dunia anak RRI Banten. Masih bersama di siapa saja sih? Coba nih Kak Citra, Abian, halo. Hai, ada Rafa juga, halo Rafa. Hai, semangat gak nih? Semangat dong. Besok sekolah? Enggak. Besok hari Senin sekolah nggak? Sekolah dong. Oke, baik. Nah, tadi kan kalau dari Bunda Iya dan juga Bu Yat menyampaikan peran orang tua di dalamnya ini sangat besar nih untuk siswa-siswi yang sekolah saat ini. Nah, kita udah bersama Bunda Abia dan juga Bunda Rafa. Boleh nanti lebih dekat lagi dengan mic-nya ya, Bun ya. Nah, ini kalau dilihat kan Bian sama Rafa tuh udah banyak sekali hafalan-hafalannya gitu, Bun, di usianya yang sekarang. Gimana sih cara melatihnya di rumah gitu, Bun ya? Kadang kan anak itu mudi ya. Jadi kayak mau enggak gitu, Bun. Mungkin dari Bunda Rafa dulu, Bun, silahkan. Boleh dipakai mic-nya, Bun. Diajarkannya pas lagi bermain-main gitu, lagi bercanda-bercanda diselingin sama itu gitu. Oh, oke. Jadi lagi sambil main diselingin sama. Jadi selingin bercandanya pelajaran ya. Iya, gitu. Kalau dari Biar Bunda nggak Bian, boring. biar nggak boring. Kalau dari Bian sih biasanya Boleh lebih dekat mic lagi. biasanya kalau pulang sekolah tuh selalu ditanya hari ini belajar apa, ada hafalan apa. Jadi pada saat dia pulang sambil istirahat suka kadang dia mereview karena masih anget-angetnya ya, pulang sekolah tuh masih inget gitu. Oke, jadi pulang sekolah tuh ini lagi di review Iya, lagi. ditanya belajar apa hari ini, dapat hafalan apa, ada PR enggak, supaya selalu saya tanya kayak gitu. Jadi nanti dia langsung oh ya habis hafalan ini gitu. Jadi dia sambil nginget-nginget Nginget lagi. Alhamdulillah jadi Oke. kepake tiap hari ingat. Oke. Kalau Bian sama Rafa di rumah sering belajar sama siapa? Ayah sama ayah atau Bunda? Bunda Bunda. Ayah suka, kalau Bian belajarnya sama siapa biasanya? Bunda. Ayah suka ngajarin gak di rumah? di rumah. Iya, ayah suka ngajarin Bian gak kalau di rumah, belajar bareng gak? Iya. Iya, kalau Rafa gimana? Ayah suka belajar bareng sama Rafa. Kadang-kadang kalau libur aja. Kalau libur aja sibuk soal ayahnya ya. Oke, baik. Nah, ini karena udah jam 4 sore juga nih, Kak Citra mau mendengarkan juga dari teman-teman, ada Abian, Rafa, Bunda Guru juga. Mungkin terakhir yang ingin disampaikan dalam tema kita hari ini menanamkan nilai agama dan juga hafalan doa dari anak usia dini. Mungkin dari Bu Iya dulu nih, Bu Iya silakan. Apa yang harus diterapkan untuk anak-anak nih, Bun, silakan. Untuk anak-anak biar hafalannya lancar, go setiap hari. Jadi satu, kita jangan lupa murojaah. Ya, murojaah di rumah itu pengulangan terus-menerus biar nggak lupa hafalannya. Dan kita sebagai guru di kelas juga melakukan murojaah setiap hari. Setiap hari mau sebelum kegiatan inti kita harus anak-anak kita berikan klasikal gitu. Jadi metodenya klasikal, setelah klasikal kita satu-satu. Anak-anak kalau lagi melingkar, ayo nak naik, saya panggil namanya Rafa, naik gitu, ya berdiri gitu. Jadi terus Abian berdiri, jadi biar mereka punya tanggung jawab. Karena kan klasikal itu pasti semuanya bisa gitu ngikutin, tapi belum tentu pas dia sendiri belum tentu bisa. Makanya kita metode klasikal, kita murojaah setiap hari itu, insya Allah menjadi untuk mudah belajar menghafal gitu. Dari saya seperti itu aja. Oke. Dari Bunda dulu nih, dari Bundanya Bian. Harapan untuk Bian ke depannya apa nih, Bun? Apalagi sekarang udah masuk TKB, bentar lagi SD ya. Mudah-mudahan ilmu yang dari TK Madaniyah masih bisa dipakai terus malah bertambah lah ilmunya. Buat Bian itu sangat bermanfaat banget, bisa kadang dipakai sehari-hari sambil bercanda-bercanda kakaknya gitu kan ya. Jadi saling saut-sautan sama kakaknya. Saut-saut kakaknya juga di TK. Kebetulan iya, kakaknya juga sama sebelumnya di ya? TK Madaniyah sebelumnya. Oke, jadi nyambung ya. Nyambung. Kebetulan saya juga yang megang. Oh iya, kita juga yang pegang. Oke. Kalau dari Bunda Rafa, Bun, harapan untuk Rafa nih? Semoga ilmunya bisa berguna gitu. Oke, kedepannya terus kepake ya, Bun ya. Iya. Oke, baik. Kalau dari Bu Ihat terakhir, Bu Ihat, untuk kita hari ini tema kita dan juga untuk siswa-siswi TK Islam Madaniyah. Ya, paling terpenting sih peran orang tua sih, Bun ya. Kalau kita kan di sekolah itu hanya 2 jam gitu ya. Jadi yang pembelajaran paling banyak sebetulnya itu kan orang tua di rumah gitu, dan kita hanya sebatas membantu sebetulnya gitu. Jadi kalau untuk keselanjutnya ilmu-ilmu yang telah diberikan
oleh Bunda Guru gitu ya, bisa anak-anak diterapkan untuk paling penting itu kita penanaman untuk sunnahnya ya. Justru kita kan anak-anak diajarkan oleh Bu Guru itu misalkan untuk doa mau masuk kamar mandi dan sebagainya, itu kan penerapan sunnah ya gitu. Jadi semoga nanti apa yang telah diajarkan itu betul-betul dipraktekkan di rumah gitu. Itu aja yang paling ini sih ya, supaya nanti kan sama-sama kita ibu gurunya dapat pahala, bunda-bundanya juga mengajarkan juga dapat pahala insyaallah gitu. Yang paling penting itu aja sih ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bunda Guru yang sudah ikut hadir, Bian dan juga Rafa. Terima kasih ya sudah datang ke studio RRI Banten. Sama-sama. Nanti diundang lagi ke sini ngobrol-ngobrol lagi, mau? Mau. Oke, baik, sekali lagi terima kasih banyak Bunda, Bu Iya dan juga Bu Ihat, dan juga untuk Bunda ya. Nah, pendengar RRI Banten, demikian untuk program libur sekolah kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda dan yang pasti bisa membuat kita termotivasi lagi nih untuk anak-anak usia dini saja sudah bisa bercakap untuk bahasa Arab. Semoga kita juga bisa terus belajar bersama juga ya pendengar. Jangan kemana-mana karena saya Citra Sari masih akan menemani Banten sore Anda sampai pukul 7 malam nanti.